Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luri Safira Amalia dari kelas D4LC Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari laporan program Decision Tree. Jadi pada percobaan laporan ini, yang pertama terdapat data dari tabel jantung.csv. Jadi data yang digunakan ini berupa tabel yang dibuat melalui Microsoft Excel, lalu disimpan dalam format .csv dengan nama jantung.csv. Untuk listing programnya, di sini saya menggunakan library luar, ada pandas, kemudian saya beri alias sebagai PD, NumPy saya beri alias sebagai NP, dan saya juga mengimpor JSON. Kemudian langkah pertama pada program bisa dilakukan untuk menghitung entropinya. Di sini saya buat fungsi yaitu def calculate entropy dengan parameter dataset label. Kemudian saya gunakan nama alias dari NumPy yaitu np.unique dengan memasukkan dua parameter juga. Kemudian setelah menghitung dari entropi, selanjutnya menghitung dari information gain. Di sini masih sama menggunakan fungsi untuk menghitung yaitu def calculate information gain menggunakan tiga parameter yaitu dataset, feature, dan label. Kemudian untuk mengakses tabelnya masih sama menggunakan NumPy dengan nama alias np.unique dan np.sum untuk menghitung hasilnya. Lalu langkah selanjutnya membuat decision tree-nya. Di sini saya gunakan fungsi yaitu def create decision tree dengan beberapa parameter seperti dataset, data, features, label, dan parents. Untuk mengakses dari tabelnya masih sama menggunakan NumPy. Di sini saya inisialisasi dalam variabel datum dan unit data. Lalu saya gunakan beberapa percabangan untuk menentukan beberapa data yang cocok untuk digunakan. Dan selanjutnya di sini terdapat fungsi lainnya yaitu def predict dengan parameter test data dan decision tree, lalu mengembalikan nilai berupa prediction-nya, dan terdapat fungsi untuk menghitung nilai error. Di sini saya namakan count error dengan dua parameter yaitu dataset dan decision tree. Selanjutnya masih sama seperti fungsi di atasnya, menggunakan percabangan dan mengembalikan nilai. Lalu pada fungsi untuk count error ini di bawahnya terdapat variabel dataset untuk menampung dari data dari jantung.csv tadi. Di sini diinisialisasi dengan library pandas yang sudah diberi alias PD. Untuk mengaksesnya dengan .read.csv, lalu masukkan nama dari tabelnya yaitu jantung.csv. Lalu di sini dapat ditampilkan menggunakan fungsi print dengan parameter dataset. Untuk langkah selanjutnya dengan menentukan feature dan tabelnya, kemudian di sini ditampung dalam beberapa variabel seperti features, label, dan parent, dan kemudian membuat decision tree dari data features dan label tersebut dengan membuat variabel baru untuk menampung dari fungsi create decision tree
dengan beberapa parameter seperti dataset, features, label, dan parent. Kemudian akan ditampilkan dengan fungsi print, dengan format JSON, dan kemudian langkah terakhir dilakukan program untuk menghitung nilai error dengan cara menginisialisasi variabel data dan error, kemudian ditampilkan nilai dari errornya tersebut. Dan untuk hasil output dari program yang dibuat, seperti yang sudah di-capture dalam gambar berikut, di sini terdapat beberapa keterangan berdasarkan jenis kelamin, olahraga, usia, kemudian keputusan merokok, dan lainnya. Kemudian juga terdapat hasil dari nilai error di atasnya, 0, sekian. Dan di sini terdapat beberapa tabel yang ditampilkan juga, dengan menghasilkan suatu prediksi pada bagian kolom akhir, yaitu kolom prediction, yang menghasilkan output berupa ya atau tidak. Jadi shortcode ini ditulis dalam folder decision tree menggunakan bahasa pemrograman Python dengan file bernama decisiontree.py yang menghasilkan output sesuai gambar capture tersebut dengan nilai error berupa angka sebesar 0,06667. Jadi kesimpulannya dari percobaan laporan decision tree ini, menggunakan data yang terpisah dengan file program, data tersebut dibuat dalam format .csv, dan untuk percobaan programnya digunakan bahasa pemrograman Python dengan beberapa library eksternal, yaitu pandas dan numpy. Selain itu juga mengimport JSON, sehingga hasil yang dikeluarkan oleh program sudah sesuai dengan metode decision tree. Sedangkan untuk hasil dari susunan tree program dengan manual masih sama, yang dihasilkan seperti dalam gambar berikut. Di sini terdapat decision tree berupa jenis kelamin dengan pilihan pria dan wanita, kemudian keputusan olahraga dengan pilihan ya atau tidak, lalu terdapat usia dengan pilihan muda dan tua, dan keputusan untuk merokok dengan pilihan ya atau tidak. Untuk nilai error dan prediksi yang dihasilkan pun sama dengan perhitungan manual. Di sini terdapat beberapa rinciannya dalam bentuk tabel seperti yang kita buat dalam format CSV tadi. Terdapat kolom usia, kelamin, merokok, olahraga, jantung, dan prediksi. Dan untuk nilai error dalam hitungan manual ini dihasilkan sebesar 1/15 atau sekitar 6,66%. Dan terakhir untuk lampiran dari full programnya sudah saya cantumkan dalam URL berikut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.